Halo teman-teman, selamat sore untuk teman-teman semua di sana yang baru bergabung. Salam kenal ya teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya main lagi ke warung sembako yang kemarin di konten saya ya, yang sempat gulung tikar itu teman-teman. Dan bagaimana untuk perkembangannya, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya tentang usahanya bagaimana. Langsung saja ini teman-teman dengan Om, belum tahu namanya ini. Siapa ini? Om siapa ini ya? Agus Effendi. Agus Effendi ya teman-teman. Jadi merantau, buka usaha di rantau. Mudah-mudahan dikasih kelancaran, kesuksesan. Amin ya teman-teman. Gimana untuk perkembangannya? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Udah berapa hari? Menjelang hampir sebulan. Udah mau sebulan ya? Udah mau sebulan. Kalau boleh tahu ini untuk modalnya kemarin ngisi ada berapa? Habisnya paling udah 20-an. 20. Tapi untuk barangnya udah lumayan banyak. Nah, begitulah. Dibanding yang kemarin ya? Iya, yang kemarin lagi. Namanya juga usaha ya, harus merintis dari nol lagi. Kalau untuk omset gimana? Kalau untuk omset ya masih naik turun belum standar. Belum stabil ya? Belum stabil. Ya, apalagi sekarang ini teman-teman beras juga naik ya, barengan sama buka usaha, barengan sama harga Kenaikan naik. barang. Ya, kenaikan barang benar ya. Banyak yang naik dari beras dan bahan-bahan yang lainnya juga. Pokok naik semua. Naik semua. Dan ini teman-teman banyak juga yang sekarang yang nggak sedikit lagi yang usaha warung sembako ya. Udah rapat teman-teman ya, mudah-mudahan dengan niatnya bisa sukses juga teman-teman, berhasil ya. Yang penting kita ya jual seadanya, sewajarnya gitu. Karena semua orang itu kan udah paham harga dari toko mana, dari agen gitu kan. Ini kok bisa berani nih Om Agus ini, kok bisa berani ngambil warung sudah berapa kali istilahnya udah gulung tikar, kok masih bisa masuk sini gitu. Namanya tantangan hidup itu paling menarik. Oh. uji nyali. Tantangan hidup itu paling menarik. Kalau kita nggak berani menantang kehidupan, itu bukan kehidupan lagi. Bukan kehidupan jalanin ya. Hidup itu harus dijalani, jangan dipikirin, bersyukur ya semampunya kita. Benar. Namanya wacana mah pengennya ya yang lebih baik seperti yang lain gitu ya, cuman keadaan kan yang menentukan. Iya. Jadi pinter-pinternya kita lah, berani berusaha, berani berbuat, apapun resikonya, ambil hasilnya. Untuk cara mengelola warung sembako kayak ini, apa sebelumnya udah pernah ngalamin banyak megang warung yang dari nol apa gimana gitu? Intinya mah perjalanan kehidupan saya ya. Untuk saya sendiri itu sebenarnya kebanyakan ya saya megang warung yang kayak gitu. Jadi makanya saya itu nggak pernah mau mundur. Untuk maju itu nggak pernah mau mundur. Mau kayak itu udah paling bawah. Terus apapun itu iyalah. Jadi manusia itu janganlah neko-neko. Kalau nggak yang tinggi nggak mau kerja gitu. Kalau nggak gajinya gede nggak mau kerja. Wah itu mah kehidupan yang menyesarkan kita. Karena apa? Namanya kehidupan manusia itu kan berputar gitu. Emang udah punya rencana lama apa mau buka usaha sendiri apa? Kalau kepengennya sih sejak yang udah mengerti gitu ya, ya kepengen. Cuman ya kan karena modalnya nggak ada ya harus kerja dulu sambil sembari ya mencari apa yang kita belum tahu. Dari tahun berapa? Tahun berapa ya? 2019-2020 Pak. Oh, terjun ke ini warung sembako. Warung dulunya ya sebelumnya juga pernah kayak isi ulang gitu, kerja gitu, juga nggak milih-milih kerjaan lah gitu intinya ya. Yang apa aja yang penting menghasilkan gitu, nggak pilih-pilih. Ya kalau ada lebih pilih yang lebih baik lah. Lebih baik pastinya kan ya. Betul. Dari bujang dulu ya. Iya, dari bujang, masih belum kawin. Ini kau udah berapa tahun? Udah sekitar
sekitar 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Selama 4 tahun itu jaga punya orang, Punya orang terus. mengelola punya orang gitu. Iya begitulah. Ya kita jaga amanah. Dan di situ juga kita sebenarnya sebagai pekerja ya. Nah, Itu intinya kita niatnya itu terlebih dahulu. Jangan pernah kita itu berniat untuk apa ya? Wah saya harus begini. Ya, Janganlah. apa? Nah, intinya niatnya kita itu pertama kita itu harus tahu caranya itu gimana. Mencari ilmu lah. Intinya mencari ilmu. Ya. ilmu yang paling sulit mah Yang ilmu. paling Kalau sulit. apa itu kerjaan bisa Nah kerjaan ditiru ya, itu udah gampang. bisa ditiru semua. Ya itu kan ilmu sebenarnya. Iya, tapi ilmunya Ilmu ini dunia lah. tuh ilmunya warung sembako kayak gimana, ilmunya Abang Bagus yang pernah kerja di air gimana gitu. Iya betul. Namanya juga kehidupan, kalau kita itu nggak pernah mau untuk mencoba yang lebih baru, nah, kita nggak bakal tahu itu gimana. Ya paling kalau kita mikir wah itu orang sukses, nggak pernah tahu kan apa perjalanannya. Cuman ya kadang banyak orang yang ngelihat itu suksesnya doang ya, tapi perjalanannya itu yang Nggak pernah dia nggak lihat. tanya, nggak pernah dia tanya. Yang Semua dilihat orang cuma sukses itu suksesnya. Udah pasti ngomong, kamu jangan pernah melihat apa yang saya hasilkan, lihatlah proses saya yang di belakang. Saya maju bukan langsung maju ya kan. Saya maju itu dari belakang dulu gitu. Dari kecil dulu saya itu merangkak gitu. Baru bisa jalan, baru bisa berlari gitu, baru bisa berwacana gitu ya kan. Dari sekian banyak usaha gitu, Om Agus itu milih warung sembako apa itu? Apa? Kok Intinya bisa mah, milih warung sembako ya. Satu, pikiran saya itu nggak ada lagi sih sebenarnya. Susahnya sekarang itu mau sembako gak sembako sih sebenarnya sama. Nah, tapi kok milih ke terjun ke Kenapa? usaha warung sembako? itu? Sebenarnya mah kalau ada lagi sih sebenarnya yang hampir sama gitu. Kalau saya Kalau ini ya, ini kan- kalau saya pribadi gitu, kalau saya pribadi kenapa milih warung sembako? Yang satu ya karena warung sembako itu bukan usaha musiman. Kalau saya sih, kalau Iya, saya. masuk. Alasan ya salah Kebutuhan satunya pokok lah itu masuk. lingkungan kita. Iya. Intinya mah usaha seperti ini kan nggak putus gitu ya kan. Iya. Satu itu masuk. Nah nomor dua kan sebenarnya kita itu usaha, apa yang mau kita usahain dan apa yang kita dapatkan itu kan sebenarnya untuk pola makan kita setiap hari dan kebutuhan kita sebenarnya. Yang penting kita itu usaha, mau apa aja tekunin aja dan posisiin diri kita itu maunya jangan stop di situ aja gitu. Jangan Maulah takut gagal. berkembang gitu. Iya, Jangan jangan takut kalau masalah gagal itu udah biasa. Saya juga itu. punya pengalaman gagal ya. Nah, 2 kali gagal. Sama sih Tapi kalau ibarat tapi kata kan- kemarin saya juga sempat ini, sempat mau putus asa. Untungnya ada keluarga yang mendorong, masih ngasih motivasi lah istilahnya. Jadi saya terjun lagi ke ini. iya, Soalnya aduh namanya ya kegagalan. lagi di atas atau enggak lagi di bawah, kan nggak seharusnya orang di atas itu udah kaya gitu, enggak. Ibarat kata kita udah nggak susah lagi gitu, jalan udah mulus kan lumayan gitu. Karena penglihatan kita itu yang paling benar, bukan kita lihat apa yang dilihat orang gitu ya kan. Kali ini menurut Om Agus ini untuk susah senangnya buka usaha warung sembako. Susah senangnya ya. Nah, Susah senangnya itu sebenarnya ada di keluarga kita sendiri sebenarnya. Ya itu kuncinya di situ doang. Kalau mau dibikin senang, mau sekalipun sesusah apapun itu bisa senang. Contoh nih, orang itu kerja, matinya kerjaan itu kan cuma satu. Kita kalau udah sakit udah orang kerja. Ya kalau cuma ibarat kata batuk pilek mah udah biasa ya kan. Udah nggak bisa berdiri mau kerja gimana, nggak bakal gitu. apalagi terkenalnya warung sembako Madura 24 jam ini. Orang 24 jam. Nah ya itu tuh. Pilek-pilek mah biasa ya. Intinya mah kita mah tetap bersyukur harusnya. Harus bersyukur. Sekarang balik lagi sih, kalau kita emang bener-bener ya, bener-bener yang 24 jam itu paling mantap itu usahanya. Kita balik lagi, kenapa agen itu nggak ada yang 24 jam gitu?
kita balik lagi ke situ. Tergantung sih, tergantung. Nah iya, jadi jangan langsung memutus apa yang kita pikirkan gitu. Kita pikir lagi gitu. Kenapa orang yang lebih tingginya lagi itu kenapa dia itu masih memorsir gitu? Ya tapi kan posisi begini keadaan kita. Maksudnya kan ini yang dilihat sama penonton itu ya. Maksudnya itu warung sembako kebanyakan ya, istilahnya kebanyakan bukan 24 jam, bukan masalah tidur nggak tidurnya, cuma Iya, warungnya ini bukan warungnya 24 jam gitu ya kan. bisa membantu warga sekitar. Bener, paham. Ya, ketika Iya, malam pengen bener, apa paham. instan gitu. Iya paham. Tapi untuk posisi saya sendiri sih sejak ngejalanin warung ya. Nggak pernah. Pernah. Oh, pernah juga. Pernah juga. Malah saya bandingin gitu. Iya, kan masalahnya begini Om. Kalau ada yang biasanya 24 jam istilahnya di tempat itu ya kan. Iya. 24 jam itu ada banyak faktor. Satu kadang tempat sempit ini teman-teman, kadang juga ini Iya, semuanya nggak ini memungkinkan. rukonya Paham. ini lebar semua. Lebar semua, paham. Pasti ada yang sempit ya kan, Paham. barang-barang di luar ya itu Nah. kadang nggak memungkinkan untuk kita nutup teman-teman. Nah di situ Juga sebenarnya itu saya juga udah punya kuncinya gitu, ibarat kata balik lagi sama diri kita sendiri gitu. Mau nggak punya pikiran di situ gimana caranya, gimana cara pengolahannya, penataannya gitu ya kan. Saya juga pernah loh Ini kalau jalanin. gini, kalau gini dong ya, tempat kayak di kota gini kan. Di samping, di belakang, sebelah ini kan udah rapat. Mau Udah dilebarin rapat. juga nggak bisa. Bukan harus kita Nah, itu bisa-bisanya lebarin cuma ke bukan. atas doang. Iya iyalah. itu Ke mah. atas, Kalau ke bawah tempat paling. sendiri, Iya. Kalau ke depan nggak mungkin Iya, ada tetap, ya. jalan kan, nggak mungkin kan. Pintu anu nah, pintu kulkas ya kurang rapat ya. Ini teman-teman. Udah ambil ininya aja, hikmahnya, ambil ininya aja. Jalannya kebaikannya aja teman-teman. Kita sharing-sharing bersama teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu ya kan, saling membantu. Kalau teman-teman di sana ada punya saran, bisa komen-komen juga di bawah. Kita belajar bersama teman-teman. Intinya kita bagaimana caranya kita untuk sama-sama sukses teman-teman, begitu. Oke teman-teman, terima kasih. Kita lanjut lagi nanti di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa mampir lagi ya teman-teman. Telepon malam.